Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun babus salati ba'dal fajri hatta tartafi'a syams. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim wa inna hasanal kalam wa ablagan nizam wa ajmala bayan kalamu rabbil alam ala lisani sayyidi waladi adnan Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh imam masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ami Alwi Al-Barma ta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, Al-Ustadz Irsyad, Al-Ustadz Abdurrahman, wa seluruh pengurus, pimpinan Badan Ta'mir Masjid Al-Muhajirin, Paman Tariq wa Paman Zain, dan hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas isi kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, mungkin menambahkan apa yang disampaikan tadi pagi ya di Banatul Khairat. Ada yang ditambahkan. Tadi pagi ada kegiatan pengumpulan donasi buat saudara-saudara di Palestina. Yang saya mau tambahkan masalah memboikot. Bahasanya itu al-qati'. Bahasa Arabnya al-qati' fil muamalati tijariyah. Embargo ekonomi itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kenal dengan istilah embargo kafir Quraisy kepada Rasul dan juga Bani Hashim di Syi'ib Bani Hashim, atau Syi'ib yang disebut sebagai lembah dari Bani Hashim. Kurang lebih musuh-musuh Rasul dari golongan kaum musyrikin memboikot Rasul. Dilarang memberikan bantuan, bahkan dilarang melakukan jual beli dengan Rasulullah beserta pengikut beliau dan Bani Hashim khususnya. Diasingkan mereka di Syi'ib Bani Hashim. Ya, Syi'ib Bani Hashim atau Syi'ib Abdul Muttalib. Kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Ya, pemboikotan itu terjadi 4 sampai 5 tahun. Dibuat catatan perjanjian yang isinya adalah larangan berhubungan dengan Rasulullah dan Bani Hashim, turunan-turunan dari Bani Hashim.
Perjanjian itu kemudian digantung di depan, ya, di depan Ka'bah kalau tidak salah, atau di pintu Ka'bah. Saya lupa persisnya. So, ini sudah lama dibaca kitab sejarah ini. Dan ini termuat di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. 5 tahun diboikot Rasul dengan keluarganya, dengan pengikutnya, ya, sampai digambarkan pengikut-pengikut Rasulullah itu mereka makan daun, rumput, hingga kotoran yang keluar itu seperti kotoran hewan. Hewan-hewan yang biasa makan rumput, kotorannya persis seperti itu. Pengikutnya. Ini versi sejarah. Versi sejarah As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi pengikut-pengikut Nabi, ya mereka diuji dengan diboikot selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu orang musyrik ada yang merasa kasihan. Orang musyrik ada yang merasa kasihan, kemudian ingin membatalkan perjanjian itu agar diangkat pemboikotan tersebut kepada Rasul. Tapi Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa surat perjanjian itu sudah dimakan rayap. Semuanya hancur, dimakan rayap, kecuali ada nama Allah yang tidak dimakan rayap, karena mereka masih meyakini juga adanya Tuhan. Orang-orang musyrik itu percaya adanya Tuhan, akan tetapi mereka tambahkan Tuhan-Tuhan yang lain. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Nah, la yaqulanna Allah. La yaqulunna, ya. La yaqulunna Allah. Jamak. La in sa'altahum, seandainya kamu bertanya kepada orang musyrik, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pakai nun taukid tsaqilah. Artinya mayoritas semua mereka orang musyrik pasti menjawab dengan jawaban yang sama. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Maka orang musyrik itu bukan tidak percaya Tuhan, percaya Allah, percaya. Akan tetapi mereka menambah Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu berhala. Ya, yuqarribuna ilaina julfa. Tujuannya agar mendekatkan diri mereka kepada Allah lebih dekat lagi, menggunakan patung-patung berhala. Maka catatan perjanjian pemboikotan kepada Rasul, di situ ada nama Allah dan isi perjanjian bahwa diboikot dengan ketentuan waktu sekian tahun. Ternyata Rasul sudah mengatakan rayap sudah memakan isi perjanjiannya. Karena isi perjanjiannya perjanjian yang zalim. Kecuali nama Allah yang tidak dimakan rayap. Orang musyrik tersebut yang melapor kepada Nabi untuk ada niatan membatalkan perjanjian itu, tapi Rasul sudah mengabarkan kepadanya bahwa isi perjanjian itu sudah rusak. Yang tersisa hanya nama Allah. Penasaran dia pergi bertemu dengan kepala-kepala suku yang ada untuk membatalkan itu. Dan dia mengatakan bahwa tadi saya sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa isi perjanjian itu sudah dimakan rayap, kecuali nama Allah yang masih tersisa. Maka mereka penasaran, benar tidak nih? Karena itu kan dibungkus, distempel. Tidak ada yang tahu tuh tulisan di dalamnya apa rusak atau tidak rusak. Tapi Nabi sudah beritahukan itu. Akhirnya dibuka itu stempel, dilihat kertas atau kulit hewan di zaman itu, tulisan itu benar-benar sudah rusak semua, sudah dimakan oleh rayap. Yang tersisa di situ hanya Ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuktikan bahwa beliau
mengabarkan sesuatu itu lewat wahyu. Allah yang kirimkan serangga-serangga itu untuk merusak perjanjian itu. Ini sejarah pemboikotan pertama dalam Islam. Tapi yang diboikot justru umat Islam. Kemudian waktu berjalan, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, 13 tahun beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, mulai dakwah yang sifatnya sir, sembunyi-sembunyi, sampai dakwah yang sifatnya jahar, terang-terangan. Itu berlangsung 13 tahun. Sir dan jahar itu perintah Allah, bukan keinginan Nabi. Ya, Allah yang perintahkan dakwah awal itu sembunyi-sembunyi. Kemudian fase kedua dakwanya terang-terangan. Dan selama Nabi berdakwah di kota Makkah tidak pernah menyinggung masalah ibadah. Masalah solat itu belakangan. Sudah dekat-dekat mau hijrah baru diwajibkan solat. Tapi yang dibahas atau wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi hanya berbicara tentang masalah akidah. Inilah yang menjadi tartib. Sesuatu yang paling awal untuk kita ajarkan adalah masalah akidah. Akidah dulu. Kalau akidahnya benar, maka ibadahnya benar. Kalau akidahnya menyimpang, ibadahnya juga menjadi menyimpang. Maka ini menjadi asas. Sehingga 13 tahun Allah Ta'ala hanya mewahyukan kepada Rasul hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, tidak dalam masalah ibadah. 13 tahun. Tapi pada akhirnya setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, baru mulai ada perintah untuk ibadah. Walaupun sholat sudah ada perintah sejak Nabi ada di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi itu waktu tidak lama. Tidak lama dengan waktu hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat yang diawali dengan panggilan wahai segenap manusia, itu menunjukkan ayat-ayat Makkiyah. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Karena mengajak mereka mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasul, dan juga membenahi akidah sehingga akidah itu menjadi akidah yang benar. Hijrah beliau ke Madinah, baru mulai turun kewajiban. Ada puasa di situ, ada zakat, ada haji, ya. Zakat dulu baru puasa. Naam. Zakat fitrah, zakat mal, kemudian puasa juga, ini beriringan dah. Sekitar tahun-tahun 2 Hijriah. Kemudian ibadah haji paling akhir. Ya, kewajiban ibadah haji paling akhir, kurang lebih tahun 8 Hijriah, ada yang menyatakan 9 Hijriah, bahkan ada juga yang menyatakan tahun 7 Hijriah. Nah, baru ibadah disempurnakan, panggilannya ya ayyuhan nas. Di Makkah, di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ciri-ciri ini ayat Madaniyah atau Makkiyah, di awal panggilannya itu wahai orang-orang beriman. Nah, itu setelahnya ada perintah ibadah atau ada larangan, disebut dengan Madaniyah. Itu diturunkan di mana wahyu tersebut? Di kota Madinah. Nabi setelah hijrah di Madinah, singkat kisah, ada satu kepala suku. Kepala suku ini bernama Thumamah ibn Usal. Dia Bani Hanifah, kepala suku Yamamah. Ditangkaplah ini Thumamah ibn Usal, diikat di tiang masjid, di dalam masjid. Ini yang menjadi dalil, waktu itu belum beragama Islam, menjadi dalil orang kafir itu bisa masuk masjid. Mazhab Syafi'i menggunakan syarat jika dapat izin.
Ada ulama menambahkan syarat ya, dapat izin dari pengurus masjid dan niat datangnya bukan niat yang tidak baik. Dari mana ulama mengambil dalil tersebut? Dari kisah Thumamah ibn Usal. Thumamah ibn Usal diikat di mana? Di dalam masjid, di tiang masjid. Berapa banyak orang non-muslim ketika masuk masjid masuk Islam? Oleh sebab itu harus kita lihat juga niatnya apa nih masuk ke masjid, ya kan? Tidak asal-asal masuk. Harus ada lihat, ada kunjungan kenegaraan misalnya. Biasa kalau di Masjid Istiqlal itu biasa, ya kunjungan-kunjungan dan seterusnya. Tapi tentu dengan adab dan etika yang baik ketika memasuki masjid. Nah ini Thumamah ibn Usalah diikat di tiang masjid. Nabi tiap kali masuk ke masjid, Nabi menghampiri Thumamah ibn Usal, mengajak Thumamah ibn Usal masuk Islam. Wahai Thumamah, masuk Islam. Dia mengatakan saya tidak mau masuk Islam. Sudah, Rasul biarkan lagi. Salat seperti biasa, habis salat mungkin berikan sedikit pengajian, nasihat. Dan ini disaksikan oleh Thumamah ibn Usalah. Aktivitas di masjid ini dia saksikan bagaimana Rasul berinteraksi, dan ini masuk juga siasat dakwah. Otomatis kan dia diikat dalam masjid. Ketika Nabi menyampaikan ajaran Islam, dia mendengar. Oh begitu. Tiap hari begitu. Dan Nabi tidak marah ketika mengajak dia masuk Islam dan dia menolak. Nabi tidak marah. Karena prinsip ajaran Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din. Di sini juga Nabi menunjukkan akhlak mulia. Kata Rasul, wahai sahabat, berikan makanan yang paling enak yang kalian miliki kepada tawanan kita. Ini sebagai tawanan perang. Jadi sahabat mengumpulkan makanan-makanan yang paling enak, itu diberikan sebagai makanannya Thumamah ibn Usal. Sedangkan makanan mereka makanan yang biasa. Jadi tawanan makanannya lebih enak daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memperhatikan, makanan saya makanan yang enak. Nabi suruh buka talinya, dilonggarkan, jangan terlalu keras sehingga menyakiti ya kulitnya. Yang penting dia terikat. Tapi jangan terlalu keras, kata Rasul. Kemudian dia saksikan mereka makan makanan biasa, tapi dia makan makanan yang luar biasa. Hari kedua begitu juga. Nabi masuk masjid. Kemudian Nabi mengajak lagi. Wahai Thumamah, ayo masuk Islam. Jawaban yang sama, saya tidak mau. Wah, Rasulullah tinggal. Salat lagi seperti biasa, ada kajian lagi, diberikan makanan yang layak, yang enak. Ya, dia mendengar itu Nabi mengajar, menyampaikan masalah ini, masalah itu. Mulai. Sampai tiba hari ketiga. Di hari ketiga Nabi mengajak lagi, wahai Thumamah, ayo masuk Islam. Dia mengatakan, saya tidak mau masuk Islam. Kemudian Nabi katakan kepada sahabatnya, lepaskan dia. Wahai Thumamah, silakan kau pergi. Tidak ada yang ganggu kamu. Pulang ke kampung halamanmu. Saya bebaskan kamu. Dibuka. Ini kepala suku. Kepala suku Bani Hanifah di Yamamah. Dibukalah itu tali. Thumamah keluar dari masjid. Dia sampai di satu kebun, minta izin, ada air di situ. Ada bak mandi, dia mandi di situ. Setelah dia mandi bersih, dia kembali ke masjid. Menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap Nabi, dia mengatakan, wahai Rasul,
Saya ingin menyatakan keislaman saya. Saya ingin masuk ke dalam agama Islam. Nabi bertanya, kemarin saya ngajak ala sabilil hikayah ya. Ini saya sederhanakan biar lebih mudah dipahami. Tapi kalau riwayatnya terlalu detail, kadang-kadang bingung. Ya. Ala sabilil hikayah, la sabilil riwayah. Nabi katakan, kenapa saya ajak kamu hari pertama, hari kedua masuk Islam, kau tidak mau. Di hari ketiga saya bebaskan, justru kamu masuk Islam. Apa jawaban Sumamah ibn Usal? Kalau kemarin kau ajak saya masuk Islam, saya takut rumor akan tersebar menyatakan saya masuk Islam karena dipaksa. Saya masuk Islam karena takut, karena jadi tawanan. Saya tidak mau itu terjadi. Tapi di saat kau lepaskan saya, kau bebaskan saya, berarti tidak ada paksaan di situ. Saya bukan sebagai tawanan, saya sudah bebas. Maka ketika saya menyatakan keislaman, rumor bahwa saya masuk agama Islam karena terpaksa atau karena takut, itu tidak akan ada. Maka saat ini saya nyatakan keislaman saya di hadapan wahai Rasul SAW. Maka dia bersyahadat di hadapan Nabi. Selesai bersyahadat, dia nyatakan kalimat yang sangat populer di kitab-kitab sejarah. Dia mengatakan, wahai Rasul, demi Allah, dahulu tidak ada kota yang paling saya benci di muka bumi ini seperti saya membenci kotamu, kota Madinah dulu. Tapi sekarang tidak ada satu negeri yang paling saya cinta di muka bumi ini seperti saya mencintai negerimu, kota Madinah Al-Munawwarah. Wahai Rasul, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling saya benci di muka bumi ini seperti saya membenci wajahmu, kata Sumamah bin Utsal. Dulu, artinya apa? Orang yang paling saya benci dulu itu adalah engkau, wahai Muhammad. Akan tetapi sekarang tidak ada wajah yang paling saya cinta di muka bumi ini seperti saya mencintai wajahmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking semangat dia di dalam beragama Islam, dia izin kepada Nabi mau melaksanakan umroh. Nabi izinkan, silakan. Padahal waktu itu belum ada izin tuh. Orang-orang Madinah juga dilarang. Kenapa Sumamah ibn Usal berani melaksanakan umroh? Karena orang-orang Makkah takut kepada Sumamah. Pasokan makanan pokok mereka itu diekspor dari Yamamah. Kepala sukunya adalah Sumamah ibn Usal. Bisa diboikot, mati mereka, gak ada makanan. Dia berangkat sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dia melafadzkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Dicatat dalam sejarah, orang pertama yang melafadzkan kalimat talbiyah secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik adalah Sumamah bin Usal. Orang pertama. Orang-orang musyrik lihat, siapa ini? Ada yang belum kenal, kurang ajar. Mereka tahu ini lafaz-lafaz ini pasti diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini orang Islam, jangan-jangan. Diambil itu panah, mau dibidik ke arah Sumamah. Tiba-tiba ada sahabatnya datang mengatakan, jangan. Kau tahu tidak siapa dia? Siapa dia? Tanya orang yang ingin memanah tadi. Itu adalah Sumamah bin Usal, kepala suku Yamamah Bani Hanifah. Kalau kau bunuh dia, selesai kita. Kita gak bisa makan. Makanan pokok semuanya dikirim dari mereka. Kita impor gandum, akwat, makanan-makanan pokok dari Yamamah. Bahaya, dan dia kepala sukunya. Akhirnya tidak jadi. Walhasil
Ini Thumamah ibn Usalah punya semangat beragama luar biasa, semangat di dalam menyebarkan dan membela agama Islam. Itu sangat luar biasa. Pulang ke kampung halamannya di Yamama, dia sebagai kepala suku, dia putuskan boikot saja nih musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Orang-orang musyrik yang di Makkah ini kita boikot saja. Gak usah lagi dikirim gandum dan makanan pokok kepada mereka. Diboikot. Nah, ini sejarah boikot kedua. Ketika diboikot, orang-orang Makkah mulai mengalami masa-masa sulit. Terjadi krisis. Harga makanan naik. Banyak yang kelaparan. Harga-harga yang lain ikut naik. Krisis ekonomi. Jadi krismon di situ lebih dulu. Krisis moneter sudah ada di zaman Rasul. Susah mereka mau minta tolong. Mereka sudah tahu nih, Thumamah sudah masuk Islam. Mau minta tolong kepada Nabi Muhammad, malu hati. Nah, kita musuhnya Nabi Muhammad. Lagi perang dengan Nabi Muhammad. Mau minta tolong, ini kan hal yang aneh. Tapi ada yang mengatakan, ya, coba lapor kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa ini, diangkat ini boikot, biar kita bisa hidup kembali, bisa makan, bisa hidup enak. Kalau tidak, berkepanjangan, ini akan sangat membahayakan kita. Bisa ada yang mati kelaparan. Mereka akhirnya kirim surat. Kirim surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul terima surat tersebut. Sebenarnya Rasulullah tahu nih peristiwa ini. Ya, tahu. Tapi Rasulullah SAW ikut bagaimana ketentuan Allah. Qadarullah itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dikasih itu surat, dibacakan di hadapan Nabi, bahwa orang-orang Makkah minta tolong kepada Nabi. Ini situasinya mereka masih bermusuhan dengan Nabi nih. Minta tolong salah satu sahabatmu bernama Thumamah bin Usal, pimpinan Bani Hanifah, saat ini sudah memboikot daripada pengiriman gandum dan makanan pokok kepada mereka. Kami sekarang susah, krisis, kelaparan. Tolong diangkat, dicabut pemboikotan tersebut. Dipanggillah Thumamah. Panggil Thumamah. Datang Thumamah ibn Uthal. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Thumamah, tolong kau angkat itu boikot. Mereka walaupun musuhku, mereka manusia. Tidak boleh. Kasihan mereka. Subhanallah, Nabi mengatakan kasihan mereka. Mereka ini siapa? Ini musuh nih. Kasihan mereka tidak makan. Ada di antara mereka anak kecil, ada di antara mereka kaum perempuan, ada di antara mereka orang-orang yang sudah tua. Jangan wahai Thumamah, angkat ini boikot. Siap ya Rasulullah. Saya hanya mendengar perintahmu Rasul. Seandainya kau perintahkan ini boikot berjalan terus bertahun-tahun, saya akan lakukan. Biar mereka semuanya mati. Tapi kalau kau perintahkan untuk mengangkat ini boikot, maka saya akan tunaikan saat ini juga. Diangkat itu boikot, mereka kembali diberikan ekspor makanan gandum, makanan pokok. Akhirnya stabil ekonomi mereka, mereka kembali hidup. Ini situasinya lagi bermusuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya kasih sayang itu luar biasa. Dari kisah ini kan dengan zaman kita jaraknya sangat jauh. Mungkin sistem ekonominya juga berbeda zaman itu dengan zaman sekarang. Tapi dari peristiwa itu kita bisa gambarkan bahwa ketika memboikot sesuatu ada dampak. Ada dampak yang nyata. Dan ini bisa kita realisasikan di masa kita. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang dibantai. Kalau bahasa ilmiah namanya genocide. Bahasa Arabnya ibadatul jamaah. Ibadatul jamaah. Pembantaian secara massal.
Salah satu caranya adalah untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Ini yang menjelaskan almarhum asy-syahid Dr. Said Ramdan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwa boikot itu adalah bentuk jihad fisabilillah bagi orang yang memang tidak mampu jihad secara fisik. Kita tidak bisa berperang menghadapi musuh, terbatas dengan berbagai hal, dengan jarak, dengan aturan dan sebagainya. Maka masih ada langkah yang kedua agar kita juga ikut andil di dalam al-jihad fisabilillah, yaitu melakukan satu reaksi nyata. Di antaranya yang paling mudah adalah memboikot produk-produk Zionis dan sekutunya. Itu mudah. Kalau memang ada opsi, ada produk mungkin hanya bisa itu. Ya, ada yang sampaikan ke saya, ini anak bayi susu macam-macam, merek ini, alergi. Ternyata merek dari produk itu bisa. Saya mengatakan, sudah pakai kaidah usul fikih saja. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Biqadril hajah, seukuran kebutuhan. Ada juga yang mungkin kiosnya itu semua produknya. Kalau dia boikot bangkrut, sedangkan penghasilannya di situ. Ya sudah, jual dulu kasih habis. Tapi setelah itu coba ganti produk yang lain, yang bukan produknya mereka. Biar adil kan? Kalau enggak pihak lain juga kasihan. Itu langkah yang paling mudah kita jihad. Dan di dalam kitab-kitab fikih hukumnya wajib. Sudah bukan sunnah lagi. Memboikot itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Saya baca di kitab Fathul Qadir. Li'anna fihi taqwiyatahum ala qitalil muslimin fayumna an dzalik. Karena dengan kita membeli produk-produk mereka, secara tidak langsung kita menguatkan ekonomi mereka. Dengan ekonomi inilah bisa beli senjata, bisa beli makanan, bisa beli infrastruktur dan sebagainya, yang nanti menjadi perantara atau alat yang justru akan membunuh saudara-saudara kita. Nah, sehingga bentuk boikot semacam ini dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Said Abdurrahman Al-Masyhur, hukumnya wajib, bukan sunnah. Akan tetapi boikot yang sempurna itu harus dua arah. Jangan hanya boikot produk, boikot juga pemikiran mereka, boikot juga program-program buruk mereka. Nonton film-film porno, boikot juga. Nonton program-program yang tidak baik, boikot juga. Nonton sesuatu yang melalaikan, pakaian-pakaian yang membuka aurat, acara-acara yang isinya melalaikan, isinya adalah sesuatu yang tidak baik. Ini semua ajaran-ajaran mereka, tradisi mereka, adat mereka, pemikiran mereka, pakaian mereka, seluruhnya harus diboikot. Terutama juga perilaku mereka juga harus diboikot. Ini kalau boikot semacam ini, boikot yang sempurna. Jangan hanya boikot, bicara boikot produk, tapi tradisi mereka masih dilaksanakan, perilaku mereka masih dilaksanakan. Bagaimana cara memboikot perilaku mereka? Kita kenal tidak ada satu kaum yang kejahatannya seperti kejahatan yang mereka lakukan. Tidak ada. Al-Quran menceritakan itu, Injil menceritakan itu, bahkan di Taurat juga menyampaikan hal itu, yaitu mereka adalah sekelompok kaum yang membunuh nabi-nabi. Para nabi dibunuh. Kalau para nabi saja dibunuh, apalagi orang biasa.
Tahu Nabi Yahya digergaji mereka hidup-hidup. Nabi Yahya. Nabi Zakaria juga dibunuh. Nabi Isa mau dibunuh juga, tapi Allah selamatkan. Rufi', diangkat ke langit. Nabi Musa sampai stres. Nabi Musa sampaikan wahyu Allah dibantah terus. Tahu kisah surat Al-Baqarah itu menggambarkan mereka ini kaum yang sangat membangkang. Nabi Musa hanya diperintahkan cari sapi saja. Ya, kalau kalian sudah menemukan sapi tersebut, nanti ketahuan siapa pelakunya. Ditanya lagi, sapi warna apa? Jantan apa betina? Tingginya seperti apa? Warnanya bagaimana? Akhirnya Allah Ta'ala susahkan mereka cari warna begini, tingginya begini. Padahal kalau mereka langsung taat, sebagaimana gambaran di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat dan ahlul bait Rasul, ketika Rasul menyampaikan satu perintah, apa jawab mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Tapi kalau mereka beda, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami langgar. Kami dengar tapi kami membantah perintah itu. Nabi Musa pusing. Setiap disampaikan dibantah lagi, dilawan lagi, padahal ini kaumnya. Sampai-sampai akhirnya Allah haramkan mereka masuk ke Baitul Maqdis 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Jangan, ya, telah diharamkan kepada mereka Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Sehingga mereka kebingungan mau tinggal di mana di bumi ini. Yang menarik Allah nyatakan di bagian akhir dari ayat tersebut, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Wahai Nabi Musa, kamu tidak perlu bersedih kepada kaummu yang fasik, kata Allah. Tambah sifat buruk lagi, sudah pembangkang fasik. Jadi kalau suka baku mulawang, orang Ternate bilang baku malawang, pamalawang, itu sifatnya orang Yahudi. Kathratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Banyak bertanya hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat ditanya. Seperti Imam Sya'bi itu dalam kisah. Imam Sya'bi seorang tabi'in yang alim, yang soleh. Ditanya kepada Imam Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, apakah iblis punya turunan? Kata Imam Sya'bi punya turunan. Dalam Al-Quran disebut ada zuriyahnya. Berarti iblis punya istri. Iya, punya istri. Bagaimana punya turunan tidak ada istri? Pasti ada istrinya. Oh baik. Ada pertanyaan penting nih, saya mau tanya ya. Apa kata Imam Sya'bi? Saya mau tanya, istrinya iblis namanya siapa? Kata Imam Sya'bi, saya tidak hadir pesta pernikahannya. Jadi saya tidak tahu namanya siapa. Nah ini ciri-ciri apa? Bertanya hal yang tidak manfaat. Sudah begitu nanya yang tidak bermanfaat, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rasul mengatakan seling berbantah-bantah dengan nabi mereka. Sama nabi dibantah-bantah. Para nabi-nabi mereka. Kenapa ada sifat membantah-bantah? Karena punya sifat kibir, kesombongan. Orang yang suka berbantah-bantah, orang sombong. Nah, sombong ini bagian daripada sifatnya mereka. Jadi kalau mau boikot semua. Produk mereka diboikot, akhlak mereka juga diboikot, pemikiran mereka diboikot, perilaku mereka diboikot. Itulah boikot yang sempurna. Teriak-teriak boikot, ada suara azan tidak sholat. Minta sumbangan sana sini untuk Palestina, sholat ditinggal. Berarti boikotnya masih setengah.
boikot seluruhnya. Begitu. Nah, ini sejarah singkat boikot di dalam sejarah Islam. Jadi terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kelak ini ucapannya Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur. Beliau menulis kitab Al-Usus wal Muntalaqat. Beliau katakan begini, bahwa tidak akan mungkin Palestina dibebaskan kalau kita sesama muslim yang pertama belum bersatu. Ini kan masih belum bersatu ini. Bahkan ada musuh dalam selimut. Ini lebih berbahaya lagi. Kita secara tidak sadar juga belum bersatu. Kita nih yang saat ini juga ibaratnya ikut membela dan mendukung Palestina. Secara tidak langsung kita punya ikatan sebagai sesama muslim itu belum kuat. Kenapa? Karena kita masih mengatakan, oh itu kasihan ya orang Islam Palestina. Masih ada kata Palestina. Kalau Islam di mana tempat satu. Itu hanya simbol negara Palestina. Jadi konsep Islam itu gak ada Islam Indonesia, tidak ada Islam Palestina, tidak ada Islam Yaman, tidak ada Islam Afghanistan, tidak ada Islam Irak, tidak ada Islam Afrika. Tapi Islam adalah Islam, Muslim adalah Muslim. Di mana tempat mereka adalah Muslim. Bahasa ini masih ada, selama itu pula belum bisa dimerdekakan Palestina. Tapi perjuangan tetap dilakukan. Doa tetap dipanjatkan. Aksi dan reaksi tetap dilakukan. Itu alat bukti di hadapan Allah bahwa kita bereaksi. Ada iman dalam hati kita. Gitu. Bukan berarti tawakal. Oh ini Habib sudah mengatakan gak akan bisa merdeka, sudah gak usah berjuang. Gak salah. Sama seperti Allah sudah jamin rizki tapi tidak mau kerja, juga salah. Beliau menyatakan hal demikian karena sebab ada dalil hadis dari Nabi yang menyatakan ketika Baitul Maqdis dibebaskan ada panggilan, wahai segenap kaum muslimin, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang muslim. Saat itu dibebaskan Baitul Maqdis. Hadis ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pada waktu itu di saat kemenangan dan pembebasan Baitul Maqdis adalah lafaz wahai segenap kaum muslimin, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang muslim. Berarti di zaman itu kata negara sudah tidak ada. Kalau sekarang kan masih ada. Kasihan muslim Palestina. Nabi mengatakan dibebaskan Baitul Maqdis, lafadznya adalah kasihan kaum-kaum muslim kita, saudara-saudara kita yang muslim, tanpa dia menyebutkan Palestina. Tapi kalau sekarang masih sebut Palestina. Itu yang dijelaskan oleh beliau, ya. Dan itu negeri luar biasa. Negeri itu jangan kita tertipu dengan bahasa-bahasa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, oleh bazar-bazar yang mengatakan bahwa itu kota sucinya orang Yahudi. Dia kota sucinya umat Islam karena dibangun oleh para anbiya. Sekarang kan digiring, itu tempat adalah tempat suci 3 agama. Itu penggiringan opini. Dia tempat sucinya umat Islam. Kenapa? Karena semua para anbiya yang membangun tempat tersebut, mereka semuanya membawa ajaran agama Islam. Mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya sudah terlanjur, sudah jadi opini. Memang benar ada tempat-tempat yang diyakini oleh agama lain, agama Nasrani misalnya punya satu gereja, Kanisal Qiyamah. Gereja itu diyakini bahwa tempat disalibnya Yesus, yang dia berhadapan dengan masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kita harus ingat bahwa para anbiya seluruhnya muslim.
Kita baca dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat turun temurun. Kalau tarik sanadnya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apa wasiat seluruh para nabi? Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, muslimun. Jadi yang menamakan ini agama ini agama ini, atas nama nabi ini, atas nama nabi ini, itu oknum. Tidak pernah dinamakan oleh para anbiya. Semua para anbiya satu suara, satu manhaj, satu akidah, satu ajaran. Bahkan dikatakan adanya Islam menyempurnakan hal itu. Tapi hebatnya agama Islam, kalau antum baca sejarah, ketika Baitul Maqdis atau Palestina atau Gaza atau Yerusalem, ini disebut dalam Al-Quran 70 kali Baitul Maqdis dengan tafsiran dan maknanya, dipimpin oleh umat Islam, tidak ada kekacauan. Bukan 10-20 tahun, ratusan tahun. Pertama kali dibebaskan oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu kekuasaannya kekuasaan Romawi. Sayyidina Umar dengan Ka'ab al-Ahbar berangkat pergi. Sudah dibebaskan nih. Sayyidina Umar mengatakan saya harus pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Menggunakan jubah yang ada lubang jahitan, ada 14 apa 17 jahitan. Itu. Sampai di gerbang pintu masuk, ini seluruh pendeta, penduduk ingin menyambut kedatangan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena mereka sudah mendengar beliau pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim dan seterusnya. Salah satu pendeta yang paling senior, uskuf di situ, dia melihat ini yang khalifahnya yang mana ini? Ternyata salah paham. Yang naik kendaraan pada waktu itu bukan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang diatur oleh Sayyidina Umar 2 orang, Sayyidina Umar dengan 1 anak buahnya. Kalau sudah capek gantian, biar Sayyidina Umar yang bawa tuntun, kemudian anak buahnya ini di atas. Kalau nanti Sayyidina Umar sudah capek, naik di atas kendaraan, yang anak buahnya membawanya. Begitu. Ternyata Sayyidina Umar ketika sampai ke gerbang di Baitul Maqdis, itu anak buahnya yang naik di atas. Sayyidina Umarnya lagi tuntun. Jadi masyarakat dengan pendeta-pendeta berpikir, oh itu dia khalifahnya tuh. Tidak salah nih khalifahnya seperti ini. Tapi yang dilihat di bawah ternyata Sayyidina Umar. Maka salah satu sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa di situ mengatakan, bukan yang di atas itu, tapi yang nuntun itu. Nah, bagaimana yang nuntun khalifah? Anak buahnya yang di atas. Ini hal yang aneh. Kejadian itu ternyata sudah termaktub dalam kitab suci mereka. Bahwa orang yang membebaskan Palestina, dia menuntun kendaraan, sedangkan anak buahnya berada di atas kendaraan. Itu sudah masuk di dalam kitab suci mereka. Pendeta ini paham ilmu itu. Dia mengatakan ini tanda pertama. Jangan-jangan ini orangnya yang dikabarkan di kitab kami. Kemudian salah satu sahabat melihat, waduh, pakaiannya khalifah kok kayak begini. Ada tambal-tambalan. Dikenal sebagai penguasa separuh dunia di zaman itu. Sedangkan orang Romawi dengan gagah, dengan pakaian-pakaian yang mewah. Dia langsung buru-buru lari menuju ke Sayyidina Umar sebelum datang masuk ke Baitul Maqdis. Jadi masih jauh tapi kelihatan. Sampailah di sana dia mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, mohon maaf, ini Romawi, mereka orang-orang dengan pakaian yang megah. Ini saat ini engkau mau membebaskan Baitul Maqdis, tempat suci. Ini pakaian nanti ganti yang lebih bagus. Kata beliau apa? Kita mulia, kita dahulu hina, tapi Allah muliakan kita dengan Islam. Dan sungguh cukuplah Islam sebagai kemuliaan dan keagungan, kata beliau. Dan siapa mencari kemuliaan selain agama Islam, maka Allah akan hinakan dia. Biarkan saya dengan pakaian ini. Sampailah dia berhadapan dengan para pendeta. Tanda kedua terlihat.
benar ini orangnya. Engkau adalah orang yang kami mendapatkan informasi dari kitab suci kami, bahwa orang adil, mengikuti agama Nabi terbaik yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Di antara ciri-cirinya memiliki pakaian yang berlubang. Ini ada berapa? 14 lubang. Sesuai dengan kitab suci kami, 14 lubang. Dikasih kuncinya langsung ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membuat undang-undang Al-Ahdatu Al-Umariyah dinamakan. Di antaranya tidak boleh mengganggu agama yang lain, dibebaskan mereka beribadah sesuai dengan agama mereka, tidak boleh diganggu. Mereka nanti bayar jaziah, sebagaimana umat Islam wajib keluar zakat, mereka punya lewat jaziah. Keamanan mereka dijaga, tidak boleh menyakiti mereka, dan seterusnya. Semuanya diatur dengan sangat adil. Maka pendeta mengajak ke dalam gereja, masuk ke dalam gereja tadi, Kanisal Qiyamah, gereja suci umat Nasrani. Masuk ke dalam gereja, tiba waktu sholat. Pendeta mengizinkan Sayyidina Umar untuk sholat di dalam gereja. Sayyidina Umar mengatakan, jangan, saya sholat di luar saja. Saya takut kalau saya sholat di dalam gereja nanti menjadi situs bersejarah, akhirnya gereja ini dirubah jadi masjid. Saya tidak mau itu. Lihat toleransi. Jadi kalau bicara toleransi, umat Islam ini sudah dididik dengan toleransi. Bahkan bukan toleransi saja, diwajibkan berbuat baik kepada manusia apapun agamanya. Keluar beliau dari gereja Kanisa Qiyamah, beliau sholat di depan gereja, sholat. Nah ini juga jangan dalil ya, ada istinbat sembarangan nanti ngaco. Akhirnya bisa sholat dalam gereja, bisa. Sayyidina Umar hampir-hampir sholat dalam gereja. Nah, waktu itu masjid belum ada. Masjidil Aqsa itu bukan berupa masjid, tapi hamparan tanah suci di dalam itu. Itu namanya Al-Masjidil Aqsa. Masjidnya belum ada. Maka beliau bingung sholat di situ. Ketika sholat di tempat itu, tertulis dalam sejarah di masa Daulah Ayyubiyah tahun 590 Hijriah dibangunkan masjid di tempat itu, yaitu Masjid Umar bin Khattab di Quds. Dia berhadapan dengan gereja Kanisal Qiyamah dan menjadi simbol toleransi. Aman itu berlangsung ratusan tahun sampai ini Inggris buat satu aturan, memerintahkan orang-orang Yahudi di Eropa dan di beberapa tempat untuk tinggal di Palestina. Mulai saat itulah terjadi kekacauan. Tanah dirampas sedikit demi sedikit sampai jadi negara Israel. Tapi Daulah Utsmaniyah aman, Daulah Ayyubiyah aman, di masa khilafah juga aman. Gak ada kekacauan ketika dipimpin oleh umat Islam. Nah ini sejarah singkat terkait Baitul Maqdis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.